Sholat udah. Panggil teman-teman yang lain kayaknya nih apa ya? Kita lihat di berita di grup nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Iya, masuk. Oh iya, mantap. Siapa ya? Kayak pernah lihat di mana ya? Tuh, tiga dulu deh. Rumah Kang Yuda. Oh, Cepot. Iya, Cepot. Gimana, Pot? Kabar baik? Alhamdulillah, Mas Mada baik. Ngomong-ngomong, di sini tuh Yuda tahu nggak? Nggak tahu. Loh, kok bisa nggak tahu? Si Kang Yuda kan lagi di ini luar kota. Oh, Kang Yuda di luar kota. Iya. Oh, ini siapa? Teman saya. Siapa namanya? Roy. Oh, Roy. Oh, ada keperluan apa nih? Kayaknya genting banget nih. Enggak sih, teman. Sorry, kopi ya? Iya, boleh. Jali, sini Jali. Iya, Mas Mada. Sini, bentar. Sini. Duduk. Ini siapin kopi 2. Ya. Buat teman saya nih baru datang ya. Ya. Ya udah. Mau hitam? Boleh. Hitam ya? Boleh. Oh iya, kopi hitam. Oke, sip. Ditunggu lo ya, jangan lama-lama lo ya. Oh, biasa. Bantu ini. Kan teman merangkap asisten. Oh. Iya. Ada apa nih? Kok tahu main ke rumah? Kebetulan lagi lewat, Kang. Kebetulan aja lagi lewat. Ternyata lewatan rumah Mas Mada gitu loh. Oh, kok bisa tahu rumahnya di sini, rumah kita? Waktu itu Kang Yuda tuh lagi telepon. Iya. Kebetulan saya denger. Oh, yang masalah pindah rumah itu. Iya. Oh, iya. Jadi di sini nih ceritanya diam-diam nih. Iya. Oh, iya. Diam. Bang, kalau ada diam-diam gini nih kayaknya ada something nih. Enggak sih, Kang. Oh, Cuman ya apa? main aja silaturahmi. Iya, silaturahmi. Tapi kan di balik silaturahmi itu ada apa? Coba cerita, ngobrol, curhat. Gak ada apa-apa, Kang. Oh gitu ya, umpet-umpetan ya. Aduh, mana nih ya? Tunggu kopi nih. Jali, kopi udah ada belum? Siap, Mas Mada. Ya. Tadi Mas Mada. Yo, sini. Kopi, monggo. Ya dulu. Terima kasih nih. Terima kasih ya. Jali ya. Ya, bersih ya, jangan lupa loh ya. Yo. Gimana? Diminum dulu biar. Iya, Iya, siap. minum dulu Mas Mada. Minum dulu biar relax. Merokok dulu kali, Mas Mada. Oh, Boleh? Oh boleh, ada rokoknya? Ada. Oh mantap, aja. Tuh, orang-orang nih datang ke rumahku tuh ada sesuatu, minta tolong atau minta pencerahan gitu loh. Apalagi sampai ngumpet gini nih dari Yuda nih, dari Kang Yudanya. Emang kenapa sih? Ya, sebenarnya sih gini Mas Mada. Ya, Jadi di kampungan saya, Kang, yo. ceweknya cakep-cakep nih. Tapi mohon maaf, cowoknya ya abstrak sedikit lah gitu. Banyak kan gitu emang kalau di kampung saya di sana. Oh, ini jadi satu kampung. Iya, satu kampung, beda RT doang Beda gitu. RT, beda bapak, beda Iya, mama, beda Iya, Emang aduh. biasa kalau kemana-mana bareng. gitu. Ya soalnya buat temannya ini aku jarang kelihatan di rumah. Iya, emang. Gitu. Oh, tapi nggak satu kerjaan. Enggak. Ya. Oh iya. Jadi intinya gimana nih, ceweknya cantik tapi cowoknya agak abstrak tuh, maksudnya gimana nih, pengen diapain? Jadi ternyata Iya. saya dengar dari teman saya, Hmm. dia pakai katanya pengasihan. Pengasihan. Iya. Mantap. Jadi intinya kesini mau ngobrol tentang pengasihan, mau masang pengasihan, atau apa nih? Wah, sebenarnya sih pas Mas Mada ke rumah Kang Yuda, Iya. bawa pusaka itu, Ya. saya tertarik nih. Pas banget Mas Mada itu ngomongin tentang spiritual juga, gaib. Iya. Saya tertarik kayak, wah, apakah bisa nih Mas Mada
kali aja bisa ngebantu saya gitu untuk ya mendeketin perempuan gitu. Oh, kenapa nggak minta langsung ke Kang Yudanya? Aduh, gimana ya Kang? Apa nih? Atasan saya takut kan. Oh, canggung. Iya, Canggung. takutnya dipecat. Oh, aduh, dari masalah penghasilan dipecat gitu ya? Iya. Oh iya iya. Makanya saya nggak berani gitu ngomong untuk ke Kang Yuda untuk minta hal gituan gitu. Oh gitu. Kasihan juga dia selama ini. Kenapa nih? Dia gimana ya, nyari cewek itu belum dapat gitu. Oh. Nah. Udah lama juga dia ngejomblo. Nggak dapetnya itu nyari nggak? Nyari. Di respon nggak? Enggak. Oh di situ. Nggak direspon. Makanya itu saya anehnya di kampungan saya lakinya upload ceweknya cantik. Istilahnya kalau zaman sekarang namanya kembang desa. Oh gitu ya, mantap deh. Gitu. Mantap ya. Jadi intinya pengen pengasihan. Iya, Oh, betul. tapi udah tahu belum pengasihan itu apa? Belum sih. Waduh, ini nih bahaya. Sekalian di sini tuh sekalian mau ngobrol tentang itu juga sih kan. Oh ya. Jadi pengasihan itu sebetulnya dipakai sama orang tua dulu itu ini sebagai doa. Doa untuk didekatkan dengan semua orang gitu. Jadi misalkan kita punya kerjaan ya, punya tetangga, punya saudara yang lagi carut marut, kita berdoa tuh untuk ditimbulkan rasa balas kasihnya. Rasa kasih ditimbulin tuh kepada kita. Itu berdoa melalui cara doa ya. Iya. Jadi sebetulnya pengasihan itu adalah bagaimana cara kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk orang-orang ini keluar rasa kasihannya untuk kita gitu. Oh iya. Tapi terkenal sekarang memang pengasihan ini cuman fokus ke perempuan. Padahal nggak cuma perempuan aja. Gitu. Oh berarti mencakup semua gitu. Mencakup semua karena kan universalnya kita berdoa gitu. Iya, Bahasa iya. universalnya kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya orang-orang di sekeliling kita ini timbul rasa kasihan untuk kita gitu. Justru di zaman sekarang ini pengasihan buat cewek itu justru larinya ke pelet. Oh gitu. Yo, kalau pelet ada lagi nih. Pelet itu udah pasti pakai sihir dan bersekutu sama makhluk jin. Berarti berbeda gitu ya? Beda, tapi sekarang bahasanya dijadiin sama rata jadi pengasihan. Tuh, gitu. Iya. Wah ini dapat ilmu baru nih dari sini nih. Selama ini yang saya tahu tuh pengasihan itu cuman buat fokus ke cewek biar gampang gitu dapet cewek. Dari mana-mana tuh katanya kalau mau dapet cewek gampang pakai pengasihan aja katanya. Padahal secara tidak sadar pengasihan itu tiap hari dilantunin. Sholat toh? Iya. Iya. Sholat toh? Sholat. Setelah dalam sholat itu kita berdoa agar Allah itu kasih sayang sama kita. Kalau Allah udah kasih sayang sama kita, semua makhluk yang ada di dunia ini juga jatuh kasih sayangnya kepada kita. Gitu. Tapi akhir-akhir ini bahasa pengasihan ini cuma untuk wanita aja gitu toh. Ya justru kalau yang untuk wanita tok gitu ya, wanita tok itu cuman itu bukan pengasihan. Terus apa tuh? Itu masuknya ke pelet. Oh. Jadi ini ya, ini buat pembelajaran aja. Iya. Jadi banyak banget di luar sana pakai nama atas nama pengasihan, tapi yang dikasih apa? Ritual yang aneh-aneh, pakai darah, Waduh. pakai janin. Waduh. Ya. Ya. Itu berarti kan ada sihirnya toh? Benar. Iya, benar. Iya, makanya itu makanya kita harus hati-hati di situ. Tuh. Berarti kalau kerja lu yang kayak gitu tuh agak sedikit serem ya? Iya, gak seram lagi bersekutu sama jin loh. Gitu, apalagi sistem bersekutunya sama jin itu jiwa kita digadaikan. Itu keren gitu. Tuker sama jin itu, digadaikan ke jin itu supaya apa yang kita inginkan dibantu sama dia. Nah, sekarang masih tetap mau pakai pengasihan atau pelet nih? Kalau saya pribadi sih pengennya pengasihan aja sih Mas Oh, Mada. iya. Kalau iya. pelet kayak terlalu mainstream bagi saya itu. Terlalu berbahaya ya? Iya. Kalau nggak percaya, Iya. kalau di badan itu ada jinnya, ya atau pakai pengasihan
bukan pengasihan tapi pelet. Hmm. Itu pasti bisa kita pakai. Ada buktinya. Oh ada buktinya. Ada. Nih temenmu keringetan. Ternyata dia pasang juga. Ya, monggo dijabari sendiri. Kalau saya nggak tahu menau Mas Mada, malah gitu. saya ngajak dia, Iya. dia tertarik gitu, Iya. tertarik. Wah boleh nih, Oh. makanya saya ajak aja sekalian gitu. Saya nggak tahu kalau dia udah punya gitu. Oh, gitu. Saya nggak tahu menau. Ya maaf nih, sebelumnya saya mau jujur. Iya. Sebelumnya saya juga pernah masang pengasihan gitu. Iya. Pokoknya adalah di suatu daerah, tapi nggak bisa saya sebutin daerahnya. Iya, iya, iya. Pokoknya di situ tuh saya sebelumnya pernah masang. Dia bilangnya sih pengasihan. Pengasihan tuh. Kayak ritualnya itu pertama disuruh mandi. Mandi terus kayak nelen pil gitu, kayak pil minyak gitu pokoknya. Oh, pil jeduk. Iya, Oh. kayak sih cuman saya nggak tahu namanya. Tapi dia bilang alih-alih itu pengasihan. Oh, gitu. Pakai medianya apa kalau boleh tahu? Medianya Iya. Minyak atau minyak sih. Minyak wangi? Iya, minyak. Oh. Ini jadi perkara. Gitu. Saya baru tahu nih dia nih, Iya, soalnya mukanya keringetan banget ya kan? Makanya kelihatan banget keringetannya. Saya baru tahu loh. Saya awal baru masuk sini juga ngerasanya kayak awalnya gitu panas gitu. Tuh. Bawaannya nggak nyaman. Ya padahal kan rumah nggak dikasih apa-apa ya, itu pusaka tok. Iya. Gitu ya. Jadi Mas Wai, gimana masih betah dengan ilmu pengasihannya? Saya selama saya habis pulang dari sono masang pengasihan itu, Oh. yang saya rasakan itu ya pertama saya masang pengasihan itu pengen merasakan khasiat. Iya. Selama saya setelah itu tuh kayak khasiatnya tuh kok nggak terbukti ya. Yang selama ini saya inginkan itu pengen dapet kayak biar digampangkan lah, biar dekat sama cewek gitu. Tapi kenapa ya kayak nggak ada efeknya gitu selama ini, malah dampak buruknya itu kok ke badan saya gitu. Jadi kayak kadang tuh badan nggak enak terus bawaannya. Kadang sekarang nggak enak nih badannya. Iya, hawanya juga kayak males gitu. Waduh, tuh itu Saya juga. bahaya tuh. Maharnya berapa duit? Duh, lumayan maharnya itu. Berapa? Pokoknya di sekitar 1 jutaan lah. Ya sejuta sekian. Iya, Waduh. pokoknya itu dikasih beberapa media lah. Wah, cepet tuh. Dan sendiri kan temennya kan, tuh keringetan lu udah kaku lu badannya lu kasihan. Saya baru tahu dia masang dan harganya pun fantastis loh. Iya, memang gini loh. Kenapa dia fantastis? Pertama orang nggak tahu. Kedua, memang ilmu ini nggak ada harganya. Oh gitu. Oh iya, kalau ada harganya berarti ada pakemannya dong. Oh iya. Nah, misalkan 500.000 gitu. Nah ditambah lagi kalau jalur pelet ini usianya nggak lama. Ada jangka waktu gitu. Ada jangka waktunya. Paling tidak sampai nikah. Pas lagi hijab kabul itu, peletnya hilang. Hilang seketika. Ketika karena sihir itu cuma ada pas sebelum nikah gitu. Pas sudah menikah otomatis sudah dihalalkan semua dong. Iya. Nah pas kesakralan itu dimulai hijab kabul ya, Iya. itu pelet hilang. Jadi nggak heran banyak anak muda sekarang menikah awalnya manis banget. Benar. Ya pas sudah nikah berubah drastis. Usianya nggak jauh dari 3 bulan, ada yang sebulan. Siapa tahu? Iya. Siapa tahu lakinya ini pakai pelet. Siapa tahu? Gitu ya. Karena dari spiritualisnya aja nggak kasih tahu. Jadi ya banyak perceraian sekarang di usia muda, pernikahan usia muda. Istilahnya kalau berarti apa? Kalau dia ini berarti masuknya ke pelet bukan pengasihan berarti. Iya, langsung ke pelet. Nah ini yang orang-orang nggak tahu tuh ternyata pengasihan zaman sekarang tuh ternyata pelet. Gitu. Padahal pengasihan itu sudah ditanamkan dari kecil oleh kita. Bagaimana kita mengejar ridhonya Gusti Allah. Itu termasuk pengasihan. Di dalam sholat itu ada doa-doa yang supaya Allah sayang sama kita dan makhluk lain sayang sama kita. Nah, ada namanya doa sapu jagat. Itu pengasihan juga. Gitu. Saya baru tahu ini Mas. Gitu makanya karena anak muda sekarang pengennya instan, gampang terbodohi dengan iming-iming pengasihan wanita gitu toh. Jadi nggak salah. Yang penting kalau sudah tahu jangan bilang lagi ya, Mas ya gitu. Nah terus gimana nih?
Mas Cepot pengennya masih tetap ini pengasihan. oh ya udah nanti buat pengasihan jamin aja sapu jagat. Berapa kali tuh? Oh enggak, habis sholat aja dirutinin. Oh. Iya, gampang kan? Cuman baca doa sapu jagat apa kan? Apa? Oh iya gampang. Gitu. Jadi jangan lain kali jangan tambahkan ini kayak gitu deh. Bahaya. Itu ada pantrangannya nggak sih, Mas Mada? Maksudnya pengasihan? Pengasihannya ada pantangan atau enggak? Iya. Kalau pengasihan nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan? Nggak ada. Kenapa? Karena pengasihan itu kan doa. Iya. Oh iya, Ya doa itu bolehnya dilakukan pas kapan sih? pas sholat, selesai sholat. Dimanapun kita boleh berdoa. Iya. Iya, Kecuali di kamar mandi. iya betul Ya, itu. di kamar mandi kita nggak boleh berdoa. Iya. Tapi di lain-lain waktu kita boleh berdoa di mana aja. Nah makanya dengan pengasihan tidak ada pantangan. Beda dengan pelet. Iya. Pelet pasti ada pantangannya. Saya Pantangannya dia. Iya. saya mau jujur iya. Iya. Sebetulnya iya saya kayak dikasih pantrangan gitu. Pantangannya apa? Nah, itu tuh pokoknya banyak lah kayak sebenarnya dia nggak boleh kayak maaf kalau itu tuh kalau buat cowok tuh kayak nggak boleh onani. Pokoknya banyak lah pantrangannya nggak bisa saya sebutin gitu. Oh iya ada pantangannya? Iya. Oh nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh maksiat tapi mengajarkan maksiat kan bingung. Apa tujuannya pelet kalau tidak untuk maksiat? Gitu ya. Gitu makanya banyak banget yang belum tahu tentang masalah ini. Yang mudah-mudahan dengan adanya ini Mas Cepot sama temennya bisa terbuka pikirannya. Iya. Gitu. Jadi lebih baik kalau saran saya bukan saya nggak mau ya Iya. pasang pengasihan mau aja. Tapi pengasihan itu bukan dipasang, tapi dilakukan. Karena pengasihan itu adanya di dalam doa. Semakin banyak berdoa, semakin banyak berdoa, semakin banyak berdoa, ya semakin banyak tebal pengasihannya. Tuh, Iya. gitu. Beda dengan pelet nih. Kalau pelet satu malam nih, targetnya fulan. Kalau kena, kalau nggak kena, stres loh. Kita bisa kelimpungan juga kayak kita menuju ke dia, ternyata nggak kena. Wah, dia gagal gitu loh. Iya, mental kita jatuh loh itu. Makanya setelah pelet itu dilakukan dengan ada tata cara tertentu dan untuk kebutuhan tertentu. Oh, Gitu loh. Jadi pelet itu bukan semata-mata untuk wanita sembarangan. Misalkan pelet itu biasanya ya orang-orang terdahulu orang-orang terdahulu terpaksa menggunakan pelet bahasanya ya. Terpaksa menggunakan pelet itu di saat tidak ada rasa antara suami istri. Gitu. Di antara keluarga suami istri ya, dari suami istri itu nggak ada rasa cemburu, merasa tidak diperhatikan. Itu baru tuh terpaksa menggunakan ilmu pelet. Terpaksa loh ya bahasanya ya. Terpaksa gitu. Karena tidak ada jalan lain. Ketimbang nanti perempuan atau si laki-lakinya itu pergi dan akhirnya rumah tangga hancur. Akhirnya terpaksa menggunakan ilmu itu. Jadi itu setelah pelet itu ilmu larangan. Gitu, nggak semuanya pelet gitu. kalau zaman sekarang mungkin namanya bukan pelet, mungkin terlalu ekstrim kali ya. Iya, namanya terlalu seram untuk pelet zaman sekarang. Iya. Dibahasakan pelet itu pasti ilmu hitam. Makanya dipermanis jadi bahasa pengasihan. Biar orang tuh biar tertarik gitu. Yo. Kalau pelet mungkin pada nggak mau mungkin Iya, gitu ya. karena takut apa ya? Takut ini musyrik nih, musyrik gitu. Makanya dimanisin sama para spiritualis yang lain menjadi pengasihan. Gitu. Jadi kalau misalkan ente ini ngotot pengen pengasihan, ente baca tuh. Gitu, doa sapu jagat gitu. Tapi untuk ente harus sholat taubat dulu. Iya. Karena ente sudah memusyrikkan, sudah masuk kategorinya sudah musyrik. Kenapa musyrik? Karena ente nggak percaya nih sama yang bikin kasih sayang. Gitu. Terus ya asal masang aja sih lagian. Aduh. Saya baru tahu nih dapat ilmu baru juga di sini, pengetahuan baru kayak sebenarnya kayak pakai pelet itu dampak buruk ke diri sendirinya itu ya besar juga gitu. Iya, gede banget.
gede banget gitu loh. Jadi kalau misalkan sembarangan dipakainya itu bahaya, bahaya banget gitu. Berarti kalau kayak gitu tuh ngefek ke tubuh kita sendiri nggak, Mas Madan? Ya pertama efeknya tuh kita jadi linglung, Jadi bengong gitu. jadi bengong bawahnya karena mental udah jatuh. Lala lolo gitu Iya, ya. halo, gitu. Tapi ya karena apa? Karena mental udah jatuh. Gitu. Gitu. Jadi paling ya kalau bisa diprediksi sih ya, teman-teman kampung itu udah ya hampir ya 10 orang 5 orang lah udah bengong itu gara-gara ilmu pengasihan. Gitu. Makanya Gitu. tadinya saya pengen ke sini itu ya gara-gara itu sebenarnya. Jadi di kampung saya emang kalau zaman sekarang tuh mojang priangan lah gitu. Oh iya. Jadi wah cakep-cakep tapi kok cowoknya anta gitu kan. Oh. Jadi pas saya deketin kok ceweknya nggak mau, malah maunya yang ini gitu loh, sama yang ya yang begitulah gitu. Padahal cowoknya itu ya dibanding Ari, cakepan Ari gitu. Oh iya jelas. Anehnya tuh di situ dia bisa lebih milih malah yang di bawah Ari gitu, mulai dari penampilan. Iya. Karena kan ini ya apa namanya matanya tuh diburamkan. Oh gitu. Iya, jadi jin itu bertugas masuk ke dalam mata si perempuan ini dan di pikirannya itu cuma ada si A. Iya. Jadi walaupun dideketi sama Justin Bieber pun nggak bergeming. Tetep sama cowok itu gitu. Wah. Iya. Gitu, makanya nih buat Iya, teman-teman iya. nih jangan sembarangan pasang pengasihan ya. Bukannya nggak boleh, boleh aja. Cuman kalau nggak jelas juntrungannya nggak dijelasin nih. Pengasihan itu apa, asal usul dari mana, bagaimana terjadi pengasihan itu kan bahaya banget loh. Gitu. Nah kira-kira nih udah berapa perempuan nih? Waduh. Yang Udah. udah digait itu berapa perempuan? Lumayan lah, sekitar 5 ada. Oh the best. Bahaya juga teman saya ini. Kasihan itu mah nggak kasihan sama itu Nah. perempuannya 55. Itu yang saya mau tanya itu di situ sebenarnya kalau pakai pelet itu ada dampaknya nggak sih ke tujuannya itu, ke perempuannya itu? Iya pasti. Oh pasti. Pasti. Ibaratnya gini loh. Kayak dikawin, kawin batin. Bahasa aku ya. Iya. Bahasa menurutku itu dikawin batin. Kenapa dikawin batin? Karena batinnya itu cuma ada sampean. Jadi setiap tidur tuh kayak terngiang-ngiang nama dia gitu. Kepikiran. Iya gitu, makanya bahaya banget buat si target, yang ditarget pun bahaya banget gitu. Kalau suami istri mungkin terpaksa kadang. Iya. Oke. Tapi kalau sekarang ini jadi kayak main-mainan. Pelat sini, pelat sono gitu kan, kayak buat mainan gitu. Kayak boneka jadinya Iya, begitu. Pokoknya dilihat tuh kalau punya cewek banyak tuh keren kalau zaman sekarang tuh. Kalau zaman sekarang namanya playboy gitu. Udah bagus ya gitu ya. Jadi ada bahasa kerennya ya Iya. gitu. Makanya jangan terlalu terpaku lah sama zaman sekarang udah kacau. Gitu udah sekarang mah yang penting mah ilmu cari dulu. Iya. Kalau cewek sekarang harusnya kudu duit. Iya. Kalau buat Makanya. apa? Pelet doang tapi Iya. jangan. Makanya orang pelet abis nikah banyak yang gagal karena apa? Pelet kenceng, pelet elit, duit sulit. Gitu. Ya. Ah, slogan baru itu ya. Iya, kalau memang peletnya manjur ya harusnya pas nikah udah nikah, udah dikasih makan juga iya aja. Iya kan? Berarti di kampungan saya berarti pakai pelet semua berarti ya. Ya mungkin nggak bisa nebak, nggak bisa. Iya. Wah peleting gitu nggak bisa. Tapi kalau udah tahu ritualnya, apalagi pakai darah, pakai janin, Bahaya banget. dijauhin deh. Iya. Gitu. Karena efeknya nggak sehari 2 hari, memang enggak. Iya. Nanti tahunan. Belum penyakitnya, penyakit kelamin. Kasihan dong sama perempuan-perempuan yang digait. Benar. Iya. Iya dong, kasihan dong sama perempuan-perempuannya, dia kan punya orang tua. Iya. Ya kan, kamu juga punya orang tua perempuan. Kira-kira kalau orang tua perempuan itu dipelet orang, ayo. Sakit sih. Iya. Iya. Makanya, Soalnya di mana-mana orang tua tuh maunya buat anaknya tuh yang terbaik dapatnya gitu. Iya gitu. Makanya
sekali-sekali jangan lagi deh main PLN, kasihan gitu. Balik mikirnya gini, nanti kalau saya punya anak perempuan gimana? Kalau saya punya ibu saya perempuan, ibu saya kan perempuan nih. Iya. Kalau ibu saya ini perempuan dipelet orang gimana? Ayo. Sakit banget sih. Iya, kan nggak adil situ yang nikmatin enaknya turunan yang terima. Iya, iya. Istilahnya kena imbasnya. Imbasnya karmanya gitu. Ayo, Kacau sih. gimana? Jadi pas teman saya ini yang satunya lagi kan dia pakai katanya sih pengasihan nih. Iya. Ceweknya wah mirip bule lah ya. Mojang-mojang banget dah. Dah. Terus habis itu saya tanya kan. Kok lu bisa gitu? Iya. Lu bisa dapetin cewek? Iya. Dia awalnya nggak ngaku awalnya. Bisa lah, karena gue deketin katanya, gue deketin. Iya. Pak katanya banyak banget yang deketin, akhirnya gue yang dapet. Hmm. Saya tanya lagi dong, masa kok bisa gitu? Nggak mungkin, pasti ada sebab dan akibatnya. Gitu. Jadi sampean nuduh temen sampean tuh meret. Iya, terus akhirnya saya tembak terus, saya ngobrol terus ke dia, akhirnya dia ngaku. Dia bilang, iya gue pakai salah satu parfum lah. Iya. Salah satu parfum, ternyata ya dibilang Mas Mada tadi, ternyata dia ritualnya pakai darah. Wah, saya kaget dong. Makanya saya bilang berarti salah satu yang di desa saya itu ada gitu. Makanya wah, ini serius. Saya bilang gitu kan, serius tapi ampun nih gitu. Gue bukan cewek dia doang, bukan satu cewek doang. Iya. Gue cewek gue ada lagi. Saya kaget dong, iya, kaget iya. dong. Serius lu? Iya. Terus caranya gimana? Saya mau cek agak-agak kepo dong, agak-agak kepo kan. Saya tanya, ternyata adalah salah satu gitu. Dikasih tahu, nih kalau mau beli di sini aja gitu. Oh, rekomendasi. Iya, rekomendasi beli di sini aja. Tenang aja, ritual gampang. Saya kaget dong. Iya. Wah, gampang, serius. Iya. Dia cuman setiap malam apa harus gini. Iya. Harus gituin darah. Saya kaget dong. Sebenarnya saya nggak yakin gitu kayak bukan nggak yakin karena apa ya, maksudnya ini serius di jalur ya, maksudnya di jalur itulah. Iya. Saya agak ngeri juga kan, walaupun saya ikut Kang Yuda tapi kan saya juga agak sedikit tahu lah tentang itulah. Iya. Tapi ternyata waduh, saya nanya aja karena biar tahu aja dia ternyata teman-temannya circle dia itu kayak gitu. Buat dapetin perempuan. Jangan deh, kasihan gitu ya. Itu bukan kasihan ke siapa-siapanya, ke diri kita. Iya. Ke anak turunan kita. Loh, nanti kalau gila siapa yang mau ngurus? Bener. Iya. Bener. Berdampaknya ke keluarga juga. Iya. Duitnya pakai duit siapa? Duit keluarga. Ayo, pakai duit keluarga. Ntar kalau udah ketumpuan siapa yang repot siapa? Orang tua. Itu harus dipikirin. Ternyata teman saya sesat juga yang satu soak, yang ini soak, yang mana soak. Kita doain aja bareng-bareng. Yang penting kan udah mau berubah. Iya. Dong. Tapi yang ono nggak berubah. Tetep gitu. Tetep kayak gue begini mah enak gitu. Gue masih kanan kiri gue dapat di sini dapat gue ritualin bulan. Gue bilang ini serius nih kayak gini kan. Makanya langsung saya pas kepikiran tuh, wih waktu itu Mas Mada punya ide nih ngobrolin tentang itu nih. Wah coba deh. Pas banget saya lagi jalan beli rokok, ternyata ketemu teman saya nih si Roy. Teman saya ini udah saya ajak, lu mau ikut gak? Mana? Ada. Mana itu ke rumah Mas Mada? Mas Mada siapa? Ada itu teman bos saya, saya ituin kan. Mau ngapain? Ya udah ikut aja. Ngapain? Masian? Ya udah ikut lah dia gitu. Ternyata dia pakainya bukan pengasihan, pelet itu. Jalur keras berarti. Jalur keras berarti tuh harus ada pengorbanannya loh. Ya ibaratnya mana ada orang kerja nggak mau dibayar. Iya. Benar. Iya dong. Di zaman sekarang kita harus benar-benar kuatin lagi ibadahnya.
nggak cuma ibadah, ilmu pengetahuan tentang agamanya dikuatin lagi. Kenapa? Nanti kalau salah jalur bahaya. Jangan dipikir spiritualis itu nggak sholat ibadah, tetap ibadah, tapi begitu. Karena apa? Karena dia nggak punya apa ya, pegangan agama itu nggak kuat, pengetahuan agama itu nggak kuat gitu. Berarti kita harus benar-benar pegang teguh keagamaan. Iya, harusnya begitu. Jadi jangan ya genggam doang tapi nggak diamanahin gitu. Iya, cuma genggam tapi tipis kan jatuh juga. Iya. Bener dong. ada bener. Iya. Itu, tapi ya ini kan buat pelajaran aja. Berarti apa yang PR pertama nih yang harus dilakonin? Dengar. Apa nih yang harus dilakonin pertama-tama nih? Ya itu, kita harus kokohin dulu ibadahnya, agamanya, tauhidnya gitu. Baru unsur-unsur agama yang lain dipenuhi supaya nggak tersesat di jalan gitu loh. Kebanyakan zaman sekarang kan enggak itu pengasihan, itu pengasihan buat wanita so tahu gitu. Makanya juga banyak zaman sekarang nih Kang, saya mau nanya nih, banyak zaman sekarang pakai pelet tuh, mohon maaf ya, buat ya aduh gitu Ya memang doang. tujuannya kemana? Maksudnya kan ada gitu, maksudnya buat kalau itu kan istilah kayak buat membantu untuk Ya. jalur buat masa depan lah gitu, Iya. buat jalur pernikahan. Iya. Tapi kenapa zaman sekarang tuh malah ngejar bukan masa depan gitu buat ke jenjang yang serius, tapi malah untuk ya Kenikmatan gitulah. sesaat. Ya, Nah. ya, karena itu kan dibilang tadi jiwanya itu ditukar sama jin. Jadi bisa jadi yang begini tuh Jin. gak ada yang tahu, gak ada yang tahu, Gitu ya? gak ada yang tahu gitu. Kayak kalau udah namanya bersekutu dengan jin, apalagi dengan ritual darah itu perjanjian maksudnya, itu udah pasti jin, udah pasti makhluk lain selain manusia ikut-ikutan gitu ya. Nah pas mereka terjadi hubungan seksual, Ya, barangkali bukan manusianya yang menikmati. jin ya gitu. Jin. Wah, Aduh, nikmat jin yang nikmat gitu Iya, itu. iya. jadi ikut nikmatin juga. Ya, ayo. Bisa jadi loh. Iya. Bisa jadi karena setelah begini sama satu, mau sama satu lagi, yang lain lagi. Nafsunya jadi bukan nafsu orang lagi, nafsu jin. Barangkali yang begitu kan siapa? Jinnya. Bajingannya jin ini yang menguasai si entah laki-lakinya atau entah perempuannya pakai pelet. Itu pasti ke lain lagi, yang lain gitu. Dan akhirnya apa, orang kesulitan nyari jodoh gitu. Wah, saya susah terima jodoh, barangkali dulu pasti kena pelet, barangkali Benar-benar. gitu dong gitu. Makanya Berarti bahaya juga ya kalau misalkan salah jalur gitu kan. salah jalur tuh bahaya banget karena zaman sekarang pengetahuan tentang pengasihan atau pelet itu minim banget gitu. Kenapa minim? Bukan pengetahuan yang hilang, bukan. Karena orang yang permintaannya, Oh gitu. iya permintaannya minta yang instan aja, gitu. Jadi ya barangkali sampai sini mungkin udah pada tercerahkan. Iya. Ya, yang penting jangan diulangin yang udah. Benar. Lo jangan diulangi Oh, iya. lo. Sampai aja diulangin ya. Udah sejuta kan, ternyata nggak ampuh kan, terus bikin badan panas. Buat apa kayak gitu? Iya juga, soalnya kalau di sana tuh udah selesai masang itu, ya kayak nggak dikasih tahu gitu dampak-dampaknya ke depannya. Kalau Habis masang itu ya dilepas aja gitu, kayak nggak bertanggung jawab gitu. Iya, Pokoknya udah dapat duit aja. iya, memang kalau dikasih tahu ya berarti dia nggak bisa makan. Iya. Kan nggak balik lagi ke sono ada apa-apa. Benar. Ya toh, Benar makanya, juga. makanya lebih baik nanti berhati-hati. Mau kalau misalkan ente mau media pengasihan ada di Albantani. Oh, ada. Di Albantani. Di kalau nggak salah Shopee-nya itu ada Sensei Illustrator. Oh, Iya, ada juga di ada. Shopee-nya. Ada Shopee-nya. Wah. Jadi ada Shopee, ada Instagram, ada juga Tokopedia dan lain-lain, marketplace yang lain gitu.
Mana? Saya harus coba nih. Ya, silakan coba ke sana aja. Gitu. Barangkali di sono nemu-nemu benda-benda bertua yang serap di hati. Wah, boleh tuh, Iya. boleh tuh buat pajangan dari rumah tuh. Iya, tanpa resiko, tanpa ritual aneh-aneh, tanpa tumbal. Yo, kapan lagi? Dijelasin langsung lagi. Dari A sampai Z detail. Tuh. Harus nih, harus coba. Tapi pengennya dari Kang Mada dulu. Oh, Mas Mada dulu oh. yang tadi ke topik awal nih, Oh, ke iya, topik iya. awal. Jadi kayaknya saya tertarik yang tadi Mas Mada bilang tuh Iya. suruh baca Iya. setiap sholat gitu. Iya, setiap sholat. Dirutinin aja setiap sholat, baca doa sapu jaga. Insya Allah dibarengin dengan media di Al-Bantani. Boleh. Kalau di sana berarti saya ingin Iya. tuh. dijamin aman ya kalau di sana. Aman, tapi ente ntar harus beli namanya paket pembersihan lengkap. Oh. Itu ada minyak mandinya, ada bubuk bidaranya untuk diminum, ada air yang sudah didoakan. Lengkap berarti ya? Langsung sama bos ente Oh, didoainnya. bos saya. Iya. Saya nggak tahu loh. Saya nggak tahu kalau bos saya tuh jual di online shop gitu. Iya. Saya taunya ya saya kan di rumah kan, ya bersih-bersih dan bikin kopi si bos lah gitu kan. Iya. Ya sekarang udah tahu, pokoknya udah tahu. Udah langsung buru-buru cek deh. Oke. Ya, berhubung udah malam nih, saya juga ada keperluan ya, ya gitu. Mau pulang apa? Pulang dong. Ya udah gitu. Kan Dia soalnya udah dapat juga nih, udah Iya. dapat dari Mas Mada kan udah Iya. dapat. Ya, Ya udah. ya udah ya. Udah. Oh, ya udah. Tapi kalau gitu. jangan bilang si bos. Iya tenang, diumpetin. Takutnya si bos ngomel. Iya, Lu iya. ngapain ke Mas Mada? Iya. Gitu. Ya. Takutnya ya gimana lah kalau Iya, bosnya. iya, nggak enak ya. Iya. Udah, kita tenang. Iya. Simpen. Udah kalau gitu. Mas Mada. Iya. Terima kasih. Ya. Makasih ya di sini jadi banyak dapat pengetahuan. Ya. Saya juga Benar. dapat solusi nih. Iya. Dapat solusi setelah saya itu ngisi pengasihan yang di sono yang berdalih pelet itu. Iya. Nah, di sini saya dapat solusi. Iya. Kan saya sebenarnya tujuan saya ke sini tuh kayak teman saya ini bilang mau ke sana katanya mau ketemu Mas Mada katanya. Katanya mau pengasihan, saya pikir wah orang bisa juga nih. Kebetulan saya ini badan lagi nggak enak gitu. Saya niatnya kesini minta solusi gitu. Gimana cara membersihkan lah biar hilang semua. Alhamdulillah di sini saya dapat solusi. Iya. Ada inilah ibaratnya media untuk membersihkannya. Ya, udah nanti sehat-sehat, jangan hilang lagi ya. Siap Mas Mada. Ya, Terima betul. kasih banget nih Mas Ya, Mada nih, banyak makasih. banget ilmu yang saya dapat dari sini nih. Iya. Maaf juga mengganggu Oh, malam-malam. iya, memang gimana itu ya. Ya, Mas terima Mada. kasih sudah disambangin loh ya. Ya, gitu ya. siap, Mas Dua- Mada. Dua kali. Ini dua kali biar Pamit dah, berkah tuh. berkah ya. Oh, dua kali. Nambah. Udah, Mas Mada ya. Ya, Terima pamit kasih ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aku juga relate juga ternyata. Kacau ya. Aku juga, ya.